Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Afandi, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Bumi Putra, mewakili teman-teman dari kelompok 2 yang dimana terdiri dari Tawan, Yusi, Sujana, Siti Yuliana, Agus Supriyono, Santoso, Taufik, Septian, dan Susan Firdaus. Adapun tugas kelompok yang diberikan oleh dosen pembimbing Bapak Taufik Hidayat selaku dosen perencanaan sumber daya manusia dan rekrutmen. Adapun materi yang ditugaskan yaitu mengenai penjabaran tentang perencanaan sumber daya manusia dan rekrutmen. Baik, langsung saja kita pergi ke slide selanjutnya untuk menjabarkan tema yang akan saya bawa. Terima kasih. Untuk bab yang pertama, kita akan membahas apa sih itu sumber daya manusia. Saya sudah merangkum dan mendefinisikan bahwa sumber daya manusia adalah sebagai orang atau individu yang bekerja di suatu perusahaan yang mewakili kemampuan tertentu yang bekerja produktif untuk menggerakkan organisasi perusahaan dan berfungsi sebagai aset organisasi atau aset perusahaan tersebut. Pengertian perencanaan SDM. Perencanaan SDM atau sumber daya manusia atau Human Resource Planning merupakan proses peramalan yang bersifat sistematis dengan cara menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia suatu perusahaan dengan strategi dan tujuan perusahaan. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, selain pengertian perencanaan sumber daya manusia di atas, KBBI juga memiliki definisi tentang perencanaan sumber daya manusia, yakni sebuah potensi individu yang bisa dikembangkan dan dilatih untuk kepentingan proses produksi. Sejumlah ahli juga turut mendefinisikan apa itu perencanaan sumber daya manusia. Salah satunya Mathis dan Jackson 2001 dan menurut Mondi dan Nu 1995. Menurut Mathis dan Jackson, perencanaan sumber daya manusia adalah sebuah proses identifikasi dan analisis untuk memiliki sumber daya manusia yang mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Dan menurut Mondi dan Nu, perencanaan sumber daya manusia merupakan proses sistematis yang menganalisis keadaan sumber daya manusia yang bertujuan agar jumlah dan kualitas sumber daya manusia dengan keterampilan yang sesuai terpenuhi ketika perusahaan atau organisasi membutuhkannya. Fungsi perencanaan sumber daya manusia. Fungsi yang pertama yaitu membantu Departemen Sumber Daya Manusia dalam mengantisipasi kebutuhan jumlah dan kualitas tenaga kerja di kemudian hari. Akan sangat terbantu untuk tenaga kerja yang sifatnya berubah-ubah seperti dalam struktur organisasi proyek. Dan fungsi yang kedua, perencanaan sumber daya manusia juga bermanfaat membantu Departemen Human Resource atau HRD agar bisa bekerja proaktif untuk menemukan kandidat pekerja yang sesuai dengan posisi pekerjaan yang dibutuhkan. Masuk ke bab berikutnya, yaitu rekrutmen. Apa yang dimaksud dengan rekrutmen? Menurut Henry Shimamura dalam bukunya, rekrutmen adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk memikat pelamar kerja yang memiliki kemampuan, motivasi, pengetahuan, dan keahlian yang diperlukan oleh perusahaan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Tujuan perekrutan. Dikatakan secara umum, tujuan perekrutan adalah untuk memenuhi kebutuhan perusahaan terhadap sumber daya manusia yang mampu dan mau mengisi kekosongan posisi, jabatan, dan keahlian yang dibutuhkan perusahaan. Metode-metode rekrutmen. Yang pertama, menggunakan iklan. Memasang iklan lowongan pekerjaan di media cetak maupun media daring adalah salah satu metode rekrutmen karyawan secara eksternal yang paling umum. Kita juga bisa memasang iklan lowongan pekerjaan perusahaan kita di media sosial. Yang kedua, rekomendasi internal perusahaan. Selain menyebarkan ke media eksternal,
perusahaan juga dapat mendorong karyawan internalnya untuk menyebarkan lowongan ke orang-orang yang mereka kenal dan merekomendasikan jika ada yang memang sesuai. Yang ketiga, jasa rekrutmen. Melalui agen penyedia jasa rekrutmen, perusahaan tidak perlu turun tangan sendiri dalam proses rekrutmen karyawan. Perusahaan tinggal menyediakan kriteria dan keahlian seperti apa yang dicari, dan jasa rekrutmen akan melakukan proses seleksinya. Nantinya perusahaan tinggal memilih di antara kandidat-kandidat yang telah mereka pilih. Yang keempat, lembaga pendidikan. Dalam kasus-kasus tertentu, perusahaan bisa menghubungi lembaga pendidikan atau kampus yang potensial memiliki kandidat yang bisa mengisi posisi yang sedang dicari. Alur rekrutmen karyawan melalui lembaga pendidikan ini biasanya untuk mendapatkan tenaga kerja yang walaupun belum berpengalaman kerja, tetapi memiliki kualitas yang baik. Yang kelima, lembaga pemerintahan. Dinas Tenaga Kerja biasanya memberikan pelayanan iklan sebagai usaha untuk mengurangi pengangguran. Perusahaan bisa memanfaatkan layanan ini untuk mendapatkan kandidat potensial. Selanjutnya, bagaimana tahapan-tahapan proses rekrutmen yang baik? Di sini kami mencatat ada 6 tahapan. Yang pertama, tahap analisa kebutuhan. Yang kedua, tahap perencanaan proses rekrutmen. Yang ketiga, tahap eksekusi penyebaran informasi. Yang keempat, tahap seleksi. Yang kelima, tahap pemilihan kandidat. Dan yang terakhir, yang keenam, tahap penerimaan. Pentingnya proses rekrutmen yang baik. Selain aspek manajemen karyawan lainnya, rekrutmen adalah proses awal yang menentukan baik buruknya tim yang terbentuk di dalam perusahaan nantinya. Maka dari itu, penting untuk menjalankan tahap demi tahapnya sebaik mungkin. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada materi yang kurang jelas, dan silakan teman-teman bisa gali lagi informasi-informasi dari sumber-sumber yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.